terbukti atau tidak sudah Allah lakukan itu kepada Nabi Muhammad? Sudah atau janji nih? Kalau janji belum loh. Kalau sudah berarti udah terjadi. Sudah terjadi. Allah dalilnya mana? Nggak usah pakai dalil, Mbak, karena Allah itu sudah. Nggak usah ada dalil. Nabi Muhammad belum ke surga. Kepedean mendarah daging. Kata siapa Nabi Muhammad nggak ke surga? Profesor Quraisy Shihab itu pernah loh tahun 2016 atau tahun 2015 ya. Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tetapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Gak usah pakai dalil, Mbak, karena Allah sudah jamin. Kembali kita akan menyaksikan apologet Kristen yang bernama Kak Agatha O Palermo yang selalu dikunjungi oleh penanya-penanya Islam di roomnya ketika live. Nah, kita akan melihat bagaimana Kak Agatha dengan style kocaknya sambil tertawa dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sumbang yang bisa dikatakan tidak jelas karena si penanya ini sebenarnya tidak punya dasar, bahkan pengertian, apalagi pengetahuan tentang Alkitab. Mereka hanya mengutip dan asal comot ayat-ayat dan mencoba untuk menanyakannya kepada Agatha. Langsung saja Kak Agatha menyikat habis mereka semuanya sampai kelengar. Kita akan lihat videonya berikut ini. Boleh tanya nggak, Kak, untuk Kak Agatha? Silakan. Mau tanya untuk Matius 22, Matius 7, 22, 23 TP. Ya. Ayat kesekian ini ya polemik ya. Nabi palsu. Silakan Timothy mungkin mau jawab, silakan. Itu komparasinya mirip dengan Mika 3 ayat 4. Sebentar aku coba bandingkan dulu ya. Mika pasal 3 ayat yang keempat untuk melihat konteks terhadap Matius 7 itu. Bro Timothy, ini ingat lawan dialog kita Islam, bro. Mika aja dia nggak tahu mungkin siapa. Ya itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan itu ya, Mbak Yaya ya? Iya, betul. Ya, Gimana itu untuk dijelaskan? orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Nah itu. Oh gitu. Jadi intinya, maaf ya, saya bukannya untuk memprovokasi atau suasana jadi nggak baik. Jadi intinya di sini bahwa bila ada yang menyebutku Tuhan kelak, dia akan kuenyahkan ke neraka. Maksudnya gimana? Enggak, itu ayat 21 enggak dibaca. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerjaan surga. Yesus tidak mengkritik itu. Yang Yesus kritik adalah mereka cuma mengucapkan hanya dengan kata, tapi tidak dengan tindakan. Bukan cuma mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi lebih tepatnya adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Nah, ini yang orang-orang lakukan pada masa ini. Mereka beriman dengan kata, tapi tidak dengan perbuatan. Makanya kalau kita lihat apa sih kehendak Bapa itu? Ya untuk melihat sang anak, Yohanes 6 ayat 40, yaitu kehendak Bapa di mana semua orang untuk melihat sang anak. Melihat ini dalam arti mengimani akan Kristus dan mengikuti kehendak Kristus dalam tindakan dan juga ajarannya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini artinya untuk menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan, faktanya Yesus tidak menyangkal itu. Karena yang dia sangkal adalah mereka hanya menggunakan dengan kata-kata saja. Apalagi konteksnya yang dalam Matius 7 itu ya, ayat 15 sudah jelas kok nabi-nabi palsu. Contohnya nabi-nabi palsu itu siapa aja? Banyak. Sekarang inilah kita pakai ini ya, pakai kekristenan yang ada sekarang ini. Bidat, saya katakan seperti itu. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan loh. Tapi mereka tidak mengatakan dia ilahi, karena kata Tuhan itu bermakna sama dengan kata Lord dalam pengertian penguasa. Ya, Islam kan Rob itu kan artinya juga penguasa kan, bisa manusia bisa juga untuk Allah. Jadi kalau dikatakan untuk siapa aja, kalau modern ini saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan, Mormon juga mengakui Yesus itu Tuhan, tapi konsepnya salah dan sesat. Bidat-bidat zaman dahulu Gnostik dalam bukunya itu ya, G. Edcombe Jesqui, Reinventing Jesus, mereka mengatakan Yesus itu ilahi dalam pengertian Gnostik, tetapi dia tidak memiliki posisi kemanusiaan. Menyangkal kemanusiaan Kristus itu juga salah, bidat. Nah, jadi kalau dikatakan untuk siapa, ya ajaran-ajaran seperti ini. Ya seperti itu ya. Yang memanggil Tuhan tetapi dia mengajarkan yang sesat itu Kak. Tadi contohnya itu SSY yang suka ngetok-ngetok pintu, manggil Tuhan tetapi
Dia tidak mengakui keilahian Yesus dan tidak mengakuinya kemanusiaannya sekaligus. Ini dengar ya Kak ya, saya bacain ya. Iya, iya. Bukan setiap orang, bukan setiap. Jadi bukan yang sekedar ngomong Tuhan doang nih ya. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nih, jadi nggak cukup hanya mengucapkan, tetapi harus juga melakukan. Contoh kayak Islam sendiri, ngaku Allah itu Tuhanku, tetapi maaf ya, dia membunuh, dia berzina, dia berbohong, menipu. Itu kira-kira masuk sorga nggak, Mbak? Kalau dia tidak melakukan seperti itu dan bertaubah, insya Allah dia akan diampuni. Nggak, yang saya tanya, kalau dia mengaku Allah itu Tuhanku, tetapi dia tidak pernah sholat, membunuh, mencuri, berzina, ini masuk surga nggak? Wallahu alam bisawab. Ya udah, jadi nggak setiap orang yang nyebut Allah adalah Tuhan kan yang masuk surga, melainkan semua yang mengaku Allah itu adalah Tuhan itu masuk neraka. Maryam 71, betul? Maryam 71. Iya, jadi bukan setiap orang yang menyebut Allah itu masuk surga, tetapi yang menyebut Allah itu masuk neraka. Ya nggak, Prof? Begitu nggak sih itu ayatnya? Ya, betul. Iya, justru orang-orang yang memanggil Allah itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, itu yang masuk neraka. Karena apa? Di Maryam 71 dikatakan, dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti jadi intinya manusia itu tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau orang Kristen, intinya dia mengaku Yesus Tuhan, dia juga mengerjakan keselamatan, maka dia selamat masuk kerajaan sorga. Gitu. Tapi kalau orang Islam mau manggil Allah, mau tidak manggil Allah, semua masuk neraka. Nah itu. Enggak juga sih. Jadi gimana Terus tuh Maryam yang- 71? 71 kan tidak ada seorang pun yang diantara ya ini kan berarti kalau tidak seseorang yang tidak baik dan tidak akan bertaubat itu akan datang ke neraka gitu maksudnya. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, neraka itu di bawahnya Siratal Mustaqim nggak? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad juga melewati jembatan Siratal Mustaqim? Itu sudah kehendak Allah. Berarti Jelas dia masuk masuk semua surga. ke dalam neraka, ya kan? Enggak. Ada nggak yang nggak melewati Siratal Mustaqim? Hanya Isa ya, Prof ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, di mana dikatakan Nabi Muhammad itu tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim? Karena Allah sudah menjamin bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Menjamin kekasih kan belum tentu. Jamin Masuk itu surga? saya. Masuk surga. Allah sudah janji itu. Allah sudah janji itu. Saya percaya itu. Loh, itu kan janji. Apakah sudah terbukti? Enggak. Terbukti atau tidak sudah Allah lakukan itu kepada Nabi Muhammad. Sudah atau janji nih? Kalau janji belum loh. Kalau sudah berarti udah terjadi. Sudah terjadi Allah. Allah dalilnya mana? Nggak usah pakai dalil Mbak. Karena Allah itu sudah. Nggak usah ada dalil. Nabi Muhammad belum ke surga. Kepedean mendarah daging. Kata siapa Nabi Muhammad nggak ke surga? Profesor Quraisy Shihab itu pernah loh tahun 2016 atau tahun 2015 ya. Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Gak usah pakai dalil Mbak, karena Allah sudah jamin. Astaga. Astaga, astaga Pakai gimana dalil, Mbak? nggak pakai dalil, Mbak bisa nggak beriman kepada Allah tanpa dalil? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang adalah kekasih Allah. Jangan tertawa Mbak, jangan tertawa. Oke, kalau nggak pakai dalil terus Anda tahu dari mana? Karena dia Sekarang melakukan kebaikan. Udahlah, dalam kehidupan Nabi kebaikan Muhammad apa yang selalu dilakukan Muhammad? Kebaikan apa di dalam Ya. Quran yang tercatat dia lakukan? ya baca aja sampean ke Nggak Al-Qur'an. ada. Tapi mukanya asam sama orang buta ada tercatat di dalam Quran. Abasa ayat 1-3. Di dalam hadis juga Nabi kau itu memotong apa, Prof?
Motong apa? Tangan, kaki, sama Tangan, mencongkel mata. kaki, Bukhari dicongkel 1405. biji mata, ditiban pakai batu, terus dijemur. Enggak ada tulisan. Nabimu mana ada juga tulisannya. di dalam hadis ya, nabimu juga di dalam hadis dia menggauli budaknya di ranjang istrinya. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Enggak mungkin Iya. kan dia melakukan seperti itu. Enggak Hah? mungkin dia melakukan seperti itu. Loh, kok nggak mungkin? Ada Kan dalam hadisnya, kitab Mbak. Timothy bisa bahkan tunjukkan? apa itu? Oh, nanti aku cari ya. Tapi aku ingin nambah sedikit. Bahkan dalam kitab Al-Maghazi, Nabi Muhammad pernah menawan wanita Yahudi namanya Raihanah, dan dia mengatakan, kamu mau nikah sama aku atau kamu nggak nikah sama aku, ya aku akan tetap melakukan hubungan antara kamu dan aku, hubungan intim loh maksudnya. Itu ada dalam Coba tunjukkan untuk Pak Timothy. Dalilnya mana? Oke, sebentar ya. Yang nulis juga dari Khairul Anwar. Oke. Tuh, keluar semua lah ini kartu asnya. Ngeri ini. Kita belum mau kasih. Bentar ya. Kayaknya ini Timothy asumsi. Tapi Abasa tadi Quran itu ada ya, Mbak boleh lihat baca di Quran sendiri ya. Ini kutipannya dari kitab Al-Waqidi Al-Maghazi Beirut Dar Al-Alami, halaman 521. Ini kisahnya kepada Raihanah. Nabi mengatakan, jika engkau ingin merdeka, maka aku akan memerdekakanmu dan aku akan menikahimu. Itu akan dia lakukan. Namun jika engkau lebih suka menjadi budak yang aku miliki, dan karena itu aku dapat melakukan hubungan intim denganmu, maka aku pun tetap melakukannya. Ya, walaupun ini sebenarnya bertentangan dalam Taurat ya, karena Imamat 19 ayat 20, seorang budak itu tidak boleh dipaksa untuk melakukan hubungan intim kecuali dinikahi. Tapi ini dalam kitab Al-Waqidi Al-Maghazi, Nabi tetap menetapkan hubungan antara suami istri walaupun dia statusnya masih budak. Dan ini bukan karangan Oten loh, ini Khairul Anwar loh. Ini Muslim ya. Itu Daud ya. Bukan Al-Qur'an kan? Bukan ada di Al-Qur'an kan? Itu salah satu Quran, dalam Quran. sirah. Itu dalam salah satu sirah Al-Maghazi. Riwayat Nabi yang memiliki literatur sebelum itu. Kalau saya nggak salah, Maghazi itu lebih dahulu daripada sirah Nabawiyah. Timothy itu coba yang tadi itu motong tangan kaki ditiban batu dijemur. Aku cari dulu bentar ya. Aku cari itu kalau nggak salah Apa dalam. Prof? Tadi sama Prof. Yang saya tanyakan itu yang ada di dalam isi Al-Qur'an yang dijelaskan. Jangan terlalu potong-potong atau apa-apa. Saya Tapi nggak Mbak percaya tadi kalau- Muhammad, bentar Mbak, Muhammad tadi masuk surga nggak ada dalil, hadis pun nggak ada. Lu aja nggak Kata punya siapa, dasar Mbak? tapi yakin loh. Saya Bagaimana nggak itu yakin tadi? Muhammad Saya masuk nggak surga yakin itu Masuk Mana surga yakin? itu. mana Saya dalilnya? malah bersyukur. Gak usah Dalilnya pakai mana? dalil, Mbak. Ini sudah janji Allah. Janji itu Oke. pasti tepat. Oke, kira-kira ya. Muhammad tadi udah berzina dengan budak ya kan. Terus mukanya asem di Quran Abasa 1. Ini masuk surga juga ini, yang jahat kayak gini. Dalilnya mana, Mbak? Di Al-Qur'an ada nggak ditulisnya? Gitu loh, Mbak. Itu Maaf ya, hadis saya kok. ngotot. Nah, nggak punya dalil. Kalau seumpamanya masuk surga Al-Qur'an, mana dalilnya? kalau Muhammad masuk Al-Qur'an surga mana dalilnya? menjelaskan, kalau Al-Qur'an menjelaskan itu dengan kelakuan Nabi Muhammad, umat Islam percaya. Tapi itu hadisnya nggak ada. Yang sampean ngomongin itu hadisnya nggak ada. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu loh. Hey. Muhammad masuk surga mana dalilnya di Quran? Itu aja dulu. Buktiin dulu. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan ini. Ya, coba. Dalilnya Muhammad masuk surga di Quran mana? Gitu aja. Kok malah yakin anak tak yakin. Coba. Mbak Yaya, di mana dalilnya Muhammad itu masuk surga di Quran? Coba. Ada di Bible 1928 nggak? Silakan. Coba. Mbak Yaya, ada nggak dalilnya, Mbak? Itu Quraisy Shihab ditolak ya tadi ya. Ini yang ngomong Quraisy Shihab aja Muhammad itu nggak di surga. Al-Hijr ayat 6 katanya. Duh, agak lain emang. Buka An-Nasai 3975. Aku mau nampilin nggak bisa loh. Pakai ini, pakai serius aku nggak bisa. Hadis riwayat An-Nasai 3975.
Nabi Silakan ya mau dibuka ya. silakan dibuka. Nabi mencongkel mata pencuri karena pencuri itu mencuri itu loh. Bukan yang itu, yang dipotong tangannya itu loh. Mungkin Prof Bukhari. ini. Itu tuh coba bukain Timothy. Bukhari 1405. Aku bisa buka, cuma kalau aku share, aku Baca screenshot, aja, lalu bacain aku aja. nggak bisa. Baca aja. Lagi gangguan soalnya. Itu ya, ada hadisnya. Mbak Yaya. Itu. Jadi kalau Mbak kepedean nabimu masuk surga, kok nafsu banget dia masuk surga. Harusnya kamu nafsu loh, kamu sendiri yang masuk surga. Ini malah nabinya yang diyakini masuk surga. Silakan Mbak Yaya. Yang kedua nih, saya mau tanya nih mengenai Selamat siang. Selamat siang. Yang mengenai Nabi Isa itu turun, dia Anda mengatakan bahwa itu adalah Allah. Itu saya nggak setuju. Karena gini Mbak, itu ada di dalam hadis ya. Jadi gini ya, dalam agama kami, Tes. Nabi Isa, halo. Ada bro. Halo, jadi dalam agama kami Nabi Isa turun untuk perangi Dajjal. Kalau sampai tadi tuh ngomong Tuhan berupa awan, dia mengatakan itu berupa awan. Maksudnya gimana nih? Bukan. Quran surah Al-Baqarah 210 itu Allah akan turun dalam naungan awan-awan. Itu berarti kan Allah itu menghukum umatnya yang ikut Dajjal. Bukan berarti itu Nabi Isa itu berupa Tuhan, bukan. Anggaplah begitu, anggaplah dia bukan Isa, tapi Allah itu betul-betul turun nggak secara zatnya? Allah turun nanti hari akhir, Allah turun bukan. secara zat ya. Allah turun secara zat ya. Tapi bukan berupa Isa lo ya. Kalau Nabi Isa ya Nabi ya. Oke, saya ikuti narasimu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah Allah secara zat itu turun? Turun. Oke, berarti Nantinya. waktu itu arsnya kosong dong. Kosong maksudnya mereka turun. Enggak lah. Kan gini ya Kak Yaya. Itu Saya kan punya sering apa yang dapat coba? kabar nih. Iya. Orang Kristen itu katanya Tuhannya sudah kosong di surga karena udah jadi manusia. Nah, kita balik pertanyaan yang sama. Kalau memang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 210 Allah turun dalam naungan awan, berarti ars yang diduduki oleh Allah itu tidak ada lagi Allahnya. Kosong dong ars itu. Ya enggak lah, tetap jadi Allah. Loh, Zat gimana itu hanya caranya itu? sementara. Zat itu seturun sementara. Habis itu dia Anggaplah kembali sementara. menjadi Allah. Oke, anggaplah sementara. Berarti dalam waktu tertentu Allah itu ada di awan-awan. Waktu itu ars lagi kosong, nanti Allah naik lagi ke ars gitu ya. Seperti saya lagi duduk di kursi, pada jam ketiga saya saya pergi keluar dari rumah, lalu jam 4 saya duduk lagi ke kursi saya, begitu ya? Sementara. Sama kamu. Kayak kamu. Udah jatuh mau sih Mas. Aduh. Tadi gimana Prof? Lanjutin Prof. Yang tadi tuh. Izin bertanya, boleh saya bertanya Mbak Agatha? Bentar. Gimana Prof? Belum jawab. Nah, ini. Bentar, nih Tadi ada lil. dikatakan itu tentang Isa yang akan datang kembali ya. Islam kan menyamakan nih Isa sama Yesus. Nah, ini saya buka dari ilmuislam.com, ilmuislam.id, Sahih Muslim nomor 220. Teman-teman nanti bisa cek ya. Di sini diriwayatkan bahwa Isa bin Maryam ini akan datang untuk menjadi siapa? Baca. Imam Boleh baca tak? yang adil. Nih, dari sini sebagai Imam yang adil. dan Hakim. nah, Hakim. oke. Sedangkan dalam, tolong dibacain tak? Riwayat Yunus sebagai hakim. Apa ini? Sebagai hakim yang adil. Nah, tapi di dalam Al-Baqarah ayat ini. berapa itu? Ayat berapa itu Al-Baqarah ayat berapa itu? nih, sebentar. Surah Atin, bentar Mbak. Sebentar. Atin. Nah, Atin tapi apa? di dalam sini nih, surat 95 ayat 8. Kita. Dulu Ustaz Jadi- lah, Pak. Sampai. Ya, jadi kalau anjing bisa masuk surga, ya dimaklumi ya. Karena anjing itu nggak ada dosanya ya, Prof. Anjing pernah memotong kaki tangan dan menimpa batu, mencongkel mata nggak, Prof? Nggak pernah. Wajar masuk surga. Alhamdulillah kena ban. Ayo
di ban aja. Wah, ibu Selamat tadi siang. begitu ngomong ayo di ban, kena ban sendiri dia. Umat Islam kalau berani ditanya, kalau berani bertanya, maka harus juga siap untuk ditanya. Jangan pekerjaanmu cuma nanya, tapi ketika dijawab dan ditanya kembali, engkau lari terbirit-birit dan lapor polisi. Baiklah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, serta pengertian kita tentang iman Kristen. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.